Perpustakaan Surga. Bab 6 judul, Apa yang Anda lakukan pada Nyonya Muda Kami? Menyelesaikan apa yang harus dilakukan, Zaoya siap untuk melihat orang itu sebelum dia mempermalukan dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan Record Crystal muncul di lengan bajunya. Record Crystal merupakan objek yang mampu merekam video dan audio di sekitarnya. Dia bermaksud menggunakannya sebagai bukti kesalahan Zhang Xuan. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa keluar dari situ ketika dia menyebarkan berita tentang kejahatannya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan dipermalukan kalau begitu. Untuk berpikir bahwa kamu akan bermimpi bersaing dengan Lu Sun Laoshi, bermimpilah. Setelah berpikir bahwa dia akan dapat mengambil bukti pada dirinya segera untuk menghukumnya dan melampiaskan frustrasinya, mata Zaoya berkilauan dan dia hampir gagal mengendalikan tawanya. Menekan kebahagiaannya, tepat saat dia menunggu untuk melihat omong kosong apa yang akan muncul dari pihak lain, sepasang mata jernih yang mengingatkan pada lentera muncul tepat di depannya. Zaoya melompat kaget dan mundur dengan tergesa-gesa. Baru saat itulah dia menyadari bahwa itu adalah Zhang Xuan Laoshi. Dia menggertakkan giginya karena marah dan berseru, "Apa yang kamu lakukan? Tenang, aku hanya melihat-lihat." Dengan tangan di belakangnya, dia mengitari Zaoya, menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia tiba-tiba berhenti di depan Zaoya dengan kurang dari 1 Qi di antara mereka, yaitu 33,3 cm. Dia bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya. Wajah Zaoya memerah. Sejak muda, belum pernah ada pria lajang yang sedekat ini dengannya. Jantungnya berdegup kencang. Kemudian, dia mendengar suara yang tidak tergesa-gesa berkata, "Kamu sakit." Mendengar kata-kata itu, Zaoya hampir meledak dan pingsan di tempat. "Kamu yang sakit, seluruh keluargamu sakit." Dia berada di ambang menjadi gila. Ada apa dengan otak orang ini? Dia mengeksekusi satu set seni bela diri baginya untuk menunjukkan kekurangan di dalamnya. Sebaliknya, orang ini mengatakan bahwa dia sakit. Bagaimana bisa orang keji seperti itu ada di dunia? Mengapa kamu mulai melontarkan hinaan? Zhang Xuan mengerutkan kening. Segera, dia mengerti apa arti lain dari kata-katanya dan tersenyum tipis. "Saya mengatakan bahwa tubuh Anda sakit, saya tidak menghina Anda." "Aku tidak sakit." Zaoya punuk dengan dingin. "Menurutku, kamu yang sakit. Ada yang salah dengan otakmu." Dia sekuat sapi. Satu kepalan tangannya memiliki kekuatan lebih dari 100 kg di belakangnya. Dia sangat jelas tentang fakta apakah dia sakit atau tidak. "Jangan bantah kata-kata saya dulu. Apakah Anda sering merasakan sakit yang samar-samar di titik akupuntur Danzong dan Juju Anda? Terutama pada malam bulan purnama, ketika angin lembab bertiup, semburat merah samar akan muncul di tubuh Anda dan Anda akan seperti..." Pada titik ini, Zhang Xuan ragu-ragu sejenak, seolah-olah sulit untuk mengungkapkannya secara verbal. Dia melanjutkan, "Tidak peduli bagaimana kamu berlatih, kamu merasa hatimu tidak akan tenang? SL dan Zong adalah titik akupuntur di tengah garis horizontal yang melewati kedua Anda. Juju tepat di bawah pusat tulang rusuk Anda. Bagaimana kamu tahu?" Zaoya yang marah bermaksud untuk menyangkal setiap kata yang akan dikatakan pihak lain secara langsung, tetapi setelah mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi merah dan dia tercengang. Bukannya kata-kata yang dia katakan salah, tapi itu hanya terlalu benar. Baru-baru ini selama pelatihan, dia akan merasakan sakit samar di Danzong dan Jujunya, meskipun dia hanya akan menanggungnya karena rasa sakitnya tidak parah. Inti masalahnya adalah, pada malam bulan purnama, ketika angin dingin bertiup, tubuhnya akan menjadi aneh. Keinginan yang kuat akan melonjak melalui tubuhnya saat berubah menjadi merah. Tidak dapat menekan emosinya yang mengamuk, dia akan mendapati dirinya mendambakan pelukan seorang pria. Dia hanyalah seorang wanita muda berusia 16 hingga 17 tahun yang belum menjalani perkawinan tubuh manusia sehingga dia tidak dapat mengatakan apa emosi itu.
Dia hanya merasa malu karenanya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya bisa menanggungnya dan itu akan berlalu. Namun, perasaan ini menjadi lebih dan lebih intens. Saat tubuhnya berkembang dan dadanya semakin membesar, dia merasakan kecenderungan itu semakin tak terkendali. Di masa lalu, dia bisa menghadapinya hanya dengan 2 sirkulasi teknik kultivasinya. Tapi sekarang, 10 kali saja tidak cukup untuk meredakan keinginan itu. Dia hanya bisa menghentikan latihannya sampai matahari terbit. Karena perselingkuhan ini benar-benar terlalu aneh, dia tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu. Bahkan sahabatnya dan ayahnya Tuan Kota tetap dalam kegelapan. Meskipun itu adalah masalah yang tidak ada yang tahu. Bagaimana orang ini mengetahuinya? Itu juga karena dia tidak tahan sehingga dia datang ke akademi dengan harapan untuk menemukan inti masalahnya dan menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Saya seorang guru. Saya tahu dari rutinitas pukulan yang Anda lakukan barusan. Zhang Xuan menjawab dengan tenang. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengetahui sebanyak ini dengan melihat rutinitas pukulan seseorang. Library of Heaven's Path adalah harta yang luar biasa. Selama dia memiliki kekurangan, bahkan jika kekurangan ini tidak ada hubungannya dengan keahliannya, itu akan dicatat di dalamnya. Tepat karena dia telah melihat masalahnya, itu sebabnya Zhang Xuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah ada solusi? Zhao Ya mengatupkan rahangnya dan bertanya dengan wajah memerah. Setelah dia begitu tegas untuk mengekspos penipuan pesta, dia akhirnya memiliki masalah yang terungkap olehnya dalam sekejap. Itu membuatnya merasa malu. Ada metode untuk menyelesaikannya. Datanglah ke kelas besok dan aku akan menjelaskannya padamu. Zhang Xuan memberi isyarat dengan tangannya. Betulkah? Mata Zhao Ya berbinar tak percaya. Dia sangat menyadari masalah dalam tubuhnya. Karena ketidakmampuannya untuk mengendalikan keinginan yang mengamuk itu menyebabkan dia menjadi mudah tersinggung dan tidak sabar dalam segala hal yang dia lakukan. Awalnya, dia pikir dia hanya bisa menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya dan tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa guru yang merupakan yang terakhir di seluruh akademi ini akan dapat mengungkapnya hanya dalam beberapa kata. Selanjutnya, dia punya solusi untuk mengobatinya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencari guru lain di akademi. Zhang Xuan mengayunkan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh, tampilan seorang ahli. Tidak, guru, Anda adalah satu-satunya. Zhao Ya buru-buru mengangguk. Bukan hanya 1 atau 2 hari sejak awal penderitaannya. Banyak dokter di kota tidak tahu apa yang salah dengannya. Bahkan ayahnya, Tuan Kota Zhao tidak dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Namun, Zhang Xuan Laoshi ini bisa tahu hanya dengan satu pandangan. Hanya membandingkan mata kebijaksanaan mereka, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa bersaing dengannya. Itulah alasan mengapa dia berpikir bahwa dia akan memiliki cara untuk mengatasi masalahnya. Rikot kristal itu, apakah kamu masih berniat untuk menyimpannya? Zhang Xuan menunjuk ke lengan bajunya. Zhao yang ngeri. Baru sekarang dia mengingat rekam kristal yang sengaja dia tinggalkan untuk mendapatkan bukti tentangnya. Jika isi percakapan bocor, bagaimana dia bisa terus berjalan dengan kepala terangkat tinggi? Aku tidak. Mengerahkan beberapa kekuatan dengan telapak tangannya, kaca, rikot kristal direduksi menjadi tanah. Setelah menghancurkan kristal, Zhao Ya melirik Zhang Laoshi sekali lagi. Kali ini, wajahnya tidak terlihat begitu penuh kebencian. Sebaliknya, itu adalah wajah yang penuh teka-teki. Meskipun menyembunyikan rikot kristal secara diam-diam, dia masih tertangkap. Belum lagi, masalah dengan tubuhnya diekspos olehnya. Bagaimana seseorang dengan kemampuan seperti itu bisa mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru? Dia pasti acuh tak acuh terhadap ketenaran dan reputasi, apatis terhadap pandangan orang luar. Saya telah mendengar bahwa semua ahli seperti itu.
Ketika ide ini muncul di kepalanya, posisi Zhang Xuan di hatinya berkembang dari penipu menjadi salah satu ahli top di dunia. Ambil tanda identitasmu untuk mengklaim tempat tidur dan buku-bukumu. Juga, cari penginapanmu saat kamu berada di sana. Kami akan mulai pelajaran tepat waktu besok. Melihat bahwa siswa lain telah digulung, Zhang Xuan melambaikan tangannya saat dia memberikan instruksi kepadanya. Tiba-tiba, raungan keras terdengar dari luar dan dalam sekejap, sesosok manusia bergegas masuk. Orang yang masuk adalah pria paruh baya. Dia membawa aura ganas bersamanya saat dia masuk ke dalam kelas. Dari satu pandangan, orang dapat mengatakan bahwa dia tidak lemah. Nyonya muda. Setelah memasuki pintu, pria paruh baya itu berhenti dan membungkuk pada Zhao Ya. Paman Yao, kenapa kamu di sini? Zhao Ya menatapnya kosong. Ini bukan orang lain selain kepala pelayan dari kota Baiyu yang diundang kedua temannya, Yao Han. Tepat ketika dia akan pergi setelah mengirim Zhao Ya ke akademi, kedua temannya bergegas untuk memberitahu dia bahwa nyonya muda itu ingin mengakui orang yang mendapat nilai 0 pada ujian kualifikasi guru sebagai gurunya dan bahwa dia bahkan memerintahkan nyonya muda untuk menggosok mangkuk toilet. Mendengar kata-kata itu, kepala pelayan Yao Han hampir meledak di tempat. Nyonya muda, biji mata penguasa kota. Di rumah, tidak ada yang berani menyuruhnya berkeliling. Berani menyuruhnya menyapu lantai dan menggosok mangkuk toilet. Dia terlalu berani. Jika orang ini adalah salah satu guru yang lebih bereputasi di akademi, dia bisa mengabaikan masalah ini karena mereka cenderung pilih-pilih. Inti masalahnya adalah, orang ini adalah yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru, belum lagi dia bahkan membuat seseorang mengamuk. Bagaimana bisa nyonya muda belajar di bawah orang seperti itu? Bahkan di kota, orang-orang yang membimbingnya, meskipun dengan santai, jauh lebih kuat daripada orang di sini. Nyonya muda, apakah Anda menatap dingin pada Zhang Xuan? Yao Han dengan cepat melirik nyonya muda itu. Saya sudah mengakui Zhang Laoshi sebagai guru saya. Zhao Ya menyatakan, berlari di sini dengan kekuatan penuhnya, dia tidak berpikir bahwa dia masih akan selangkah terlalu lambat. Wajah Yao Han menjadi gelap saat dia menarik Zhao Ya ke punggungnya. Dia menatap Zhang Xuan dengan dingin, cepat tarik nyonya muda kami dari pengawasan Anda. Kalau begitu, minta maaf. Jika tidak, ketika saya meledakkan masalah ini, semua orang akan tahu bahwa Anda menyihir seorang wanita di bawah umur sebagai guru untuk membuatnya berada di bawah pengawasan Anda. Tanda seru. Menyihir seorang wanita di bawah umur? Bukankah penggunaan kata-katamu terlalu berlebihan? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Jika orang lain mendengar kata-kata seperti itu, mereka akan berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu terhadap Zhao Ya. Langit dapat menjadi saksinya bahwa semua yang telah dia lakukan adalah menerima seorang siswa, itu adalah tindakan yang sangat murni. Jangan main-main denganku. Nyonya muda keluarga kita adalah seorang jenius yang berbakat. Dia bukan seseorang yang bisa diajar oleh orang dengan kualifikasimu. Lulus ini. Kalau tidak, saya pasti akan membawa ini ke kepala sekolah dan membuat Anda dipecat. Yao Han melolong. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhao Ya memotongnya dari punggungnya. Paman Yao, apa yang kamu lakukan? Saya telah mengakui Zhang Laoshi sebagai guru saya atas kehendak saya sendiri. Mengapa Anda membuat masalah bagi saya? Zhao Ya menghentakkan kakinya. Alasan mengapa dia datang ke akademi adalah untuk menyelesaikan masalah dengan tubuhnya. Dia masih senang dengan kenyataan bahwa guru di depannya meyakinkannya bahwa dia akan dapat membantunya, namun orang ini datang untuk mengacaukannya. Apa yang dia lakukan? Dengan kehendak bebasmu sendiri, Yao Han melirik nyonya muda itu. Apakah menurutmu dia benar-benar bisa memberimu bimbingan yang akan membuat kekuatanmu melonjak? Nyonya muda adalah orang yang sombong, dia tahu itu dengan baik. Mungkinkah guru yang dianggap sampah ini bisa membimbingnya? Itu sebabnya dia mengakuinya. Biarkan kekuatanku melonjak, bahwa dia tidak melakukannya.
Zhao Ya menggelengkan kepalanya. Pihak lain hanya menunjukkan penyakitnya, dia tidak membimbingnya dalam kultivasinya. Tidak. Lalu, Yao Han bingung. Baiklah, Paman Yao, berhenti bertanya. Mengingat penyakitnya sendiri, wajah Zhao Ya memerah. Melihat nyonya muda bertingkah seperti itu, Yao Han menatap kosong dengan bingung. Kemudian, ketika dia melihat rikot kristal yang hancur di lantai, wajahnya berubah menjadi dingin dan dalam sekejap, dia tampaknya telah berubah menjadi singa yang mengamuk. Kamu anak nakal, apa yang kamu lakukan pada nyonya muda kita? Apakah kamu pikir aku tidak akan berani membunuhmu sekarang? Ledakan. Dalam kemarahannya, aura kuat melonjak dan angin menderu. Jia, tanah berderit kesakitan seolah-olah tidak mampu menanggung tekanan berat. Perpustakaan Surga. Bab 7 judul, Kamu Dibuang Sebelumnya. Apa yang saya lakukan? Setelah melihat di pihak lain mendidih karena marah, Zhang Xuan tidak bisa berkata-kata. Bukankah kesalahpahaman ini semakin tidak terkendali? Namun, dia dapat memahami bahwa wajar bagi orang lain untuk berpikir seperti itu. Lagi pula, tanpa membimbing kultivasinya, dia mampu membuat nyonya muda mereka dengan rela mengakui dia sebagai tuannya dan dia bahkan tersipu saat membicarakan masalah itu. Terlebih lagi, rikot kristal telah hancur. Itu jelas tindakan penghancuran barang bukti. Semua ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi ini. Zhang Xuan segera dicap sebagai paman aneh, maniak, guru tak tahu malu, dan gelar serupa lainnya. Paman Yao, apa yang kamu pikirkan? Jika kamu akan terus bersikap seperti ini, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Melihat Yao Han yang marah dan mendengar kata-katanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya? Wajahnya segera menjadi gelap saat dia berseru. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita muda. Desas-desus semacam ini akan merusak reputasinya. Nyonya muda. Disela oleh Zhao Ya, Yao Han hanya bisa menarik auranya. Baiklah, ikuti saya untuk mengumpulkan tempat tidur saya. Jangan pegang saya di sini, saya masih ada pelajaran besok. Zhao Ya mendengus dan berjalan keluar ruangan. Dia tidak mau berbicara tentang penyakitnya. Jika dia mengungkapkannya kepadanya, dia pasti akan menekannya untuk membicarakannya. Di bawah situasi seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa membicarakannya? Dengan demikian, tidak dapat menemukan alasan lain, dia hanya bisa mengklaim telah dengan sukarela mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya. HMPH. Setelah melihat nyonya muda berbalik untuk meninggalkan ruangan, Yao Han melirik Zhang Xuan dengan dingin dengan kilatan di matanya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dengan mengayunkan lengannya, dia berbalik dan berjalan keluar. Pada saat ini, niat untuk membunuh pemuda itu tetap ada di benaknya. Jika mereka tidak berada di akademi dan nyonya muda itu tidak menghentikannya, dia pasti sudah lama bergerak. Siapa yang aku sakiti kali ini? Melihat tatapan dingin Yao Han, Zhang Xuan merasa bingung. Saya hanya menerima seorang siswa, apakah Anda harus sejauh ini? Dia membuatnya tampak seolah-olah saya adalah penjahat yang tidak dapat diampuni yang merupakan sumber dari semua kejahatan di dunia ini. Masalahnya adalah, dia tidak melakukan apa-apa. Lupakan saja, masih ada waktu tersisa hari ini. Mari kita lihat apakah saya dapat merekrut beberapa siswa lagi. Semakin banyak siswa di bawah bimbingan saya, semakin banyak sumber daya yang akan saya terima. Ada banyak tingkatan yang berbeda untuk para guru Akademi Hongtian. Setiap tahun, penilaian terhadap guru akan dilakukan berdasarkan kondisi siswanya. Jumlah siswa yang mereka miliki, kecepatan peningkatan mereka, hasil mereka di semua jenis kompetisi. Para guru bergantung pada ini untuk dipromosikan. Semakin tinggi level mereka, sumber daya yang akan diperoleh guru akan meningkat secara eksponensial. Secara alami, hal yang sama berlaku untuk sumber daya yang akan diterima siswa mereka juga.
Ini mungkin yang dimaksud dengan guru dan siswa maju sebagai satu. Saat ini, dia baru menerima 3 siswa. Dia mungkin bisa mempertahankan posisinya sebagai guru, tetapi jika seseorang berbicara tentang kualifikasi, dia masih yang terakhir di seluruh sekolah. Agar dia bisa maju, dia hanya bisa terus merekrut lebih banyak siswa. Zheng Yang, jangan terlalu kecewa. Wang Chao Laoshi adalah satu-satunya yang menolakmu, kamu tidak harus begitu tertekan. 2 pemuda berjalan di trotoar di akademi. Pemuda di depan saat ini mencoba menghibur yang di belakang. Mo Xiao, kamu diterima, tentu saja kamu tidak merasakan apa-apa mengucapkan kata-kata itu. Bagaimana kalau kamu mencoba ditolak? Zheng Yang mengerutkan kening, tidak senang dengan kata-kata penghiburan temannya. Batuk-batuk, jangan katakan itu. Masih banyak guru yang sangat baik di akademi, tidak perlu bagimu untuk memilih Wang Chao Laoshi dari mereka semua. Pemuda di depan menggaruk kepalanya karena malu. Tidak perlu memilihnya, mudah bagimu untuk mengatakannya. Sejak muda, kami telah berlatih di jalan tombak dan tombak telah menjadi bagian dari tubuh kami. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kami buang lagi. Guru terbaik dalam seni tombak di Akademi Hongtian adalah Wang Chao Laoshi. Sekarang setelah kamu diterima olehnya saat aku ditolak, mungkinkah aku tidak depresi? Zheng Yang mengamuk. Itu. Mo Xiao tidak tahu bagaimana dia harus menjawab pertanyaan seperti itu. Di Akademi Hongtian, guru yang berbeda memiliki spesialisasi yang berbeda. Beberapa dari mereka berspesialisasi dalam tinju, sementara beberapa dari mereka berspesialisasi dalam pedang. Wang Chao Laoshi terkenal karena kemampuannya dalam menyampaikan cara tombak. Dia dianggap sebagai salah satu guru yang lebih baik bahkan mempertimbangkan seluruh akademi. Keduanya bergabung dalam ujian bersama dengan harapan untuk menjadi muridnya. Namun, salah satu dari mereka lulus sementara yang lain gagal. Wajar jika orang yang gagal akan merasa murung. Ada ruang kelas di sana. Bagaimana kalau kita lihat? Tidak yakin tentang bagaimana dia harus menyelesaikan situasi canggung ini, Mo Xiao tiba-tiba melihat ruang kelas tidak terlalu jauh dan menunjuk ke arah itu. Aku tidak akan pergi. Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Ayo pergi dan lihat. Bagaimana jika guru ini juga ahli dalam memberikan cara tombak juga? Konsol Mo Xiao. Pokoknya, kamu tidak akan rugi apa-apa hanya dengan mengunjunginya. Baik, meskipun dia tidak mau, Zheng Yang masih mengikuti Mo Xiao ke dalam ruangan. Orang di dalam ruangan di Zhangsuan. Dia baru saja akan pergi keluar untuk merekrut darah segar ketika dia melihat 2 pemuda berjalan masuk. Senang bertemu denganmu, guru. Mo Xiao membungkuk. Zhangsuan melebarkan matanya sedikit. Apakah kamu di sini untuk mencari guru? Ya, ini saudaraku. Dia sangat tangguh, terutama dengan tombaknya. Di generasi muda, hanya sedikit yang bisa bersaing dengannya. Semoga guru bisa membimbingnya. Mo Xiao berkata dengan tergesa-gesa. Mo Xiao. Zheng Yang menarik lengan kakaknya yang baik. Apa itu? Mo Xiao bertanya dengan bingung. Lihat sekeliling. Zheng Yang mengerutkan kening. Ruang kelas ini sangat sempit. Dari kelihatannya, itu hanya bisa memuat 10 orang atau lebih. Ini jelas ruang kelas kecil. Ukuran ruang kelas mewakili kemampuan guru. Para guru yang berada di peringkat beberapa teratas memiliki ruang kelas seukuran lapangan, memungkinkan lebih dari ratusan siswa untuk berkultivasi dan berlatih pada saat yang bersamaan. Dibandingkan dengan itu, ruang kelas ini hanya seukuran telapak tangan. Guru kelas ini mungkin hanya standar rata-rata. Ini memang cukup kecil. Mo Xiao memperhatikan ukuran ruangan dan jantungnya berdetak gedeng. Awalnya, ia ingin membantu menenangkan emosi yang tertahan di hati sahabatnya itu. Namun, tanpa disadari, dia datang ke lokasi seperti ini. Jika standar guru benar-benar di bawah standar, tidak hanya emosi yang tertahan tidak akan hilang, bahkan mungkin membebani hatinya. Tunjukkan kemampuanmu dengan tombak. Tampaknya tidak menyadari percakapan rahasia yang terjadi di antara keduanya, Zhangsuan berkata dengan tenang. Sejak kita datang ke sini,
Sebaiknya guru ini membimbingmu sebentar, karena tidak ada ruginya. Jika standarnya benar-benar buruk, kita bisa menolak untuk mengakuinya dan pergi. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Zheng Yang, Mo Xiao membujuknya. Zheng Yang mengangguk. Selain beberapa guru yang sangat populer yang menjadi incaran sebagian besar siswa, ketika sebagian besar guru memilih siswa mereka sendiri, siswa mereka juga diperbolehkan untuk memeriksa kemampuan guru. Setelah memikirkannya, Zheng Yang segera mengambil tombak dari punggungnya dan memperbaiki beberapa bagian menjadi satu. Weng. Dengan tombak panjang di tangannya, ekspresi Zheng Yang berubah seketika, seperti kilatan menakutkan dari ujung pedang yang terhunus. Sow. Tombak panjang menusuk ke depan dan gelombang sonik meledak. Seluruh ruangan terdengar seolah-olah sedang terkoyak dan embusan angin kencang bertiup di sekitarnya. Para ahli dapat dikenali saat mereka bergerak. Zheng Yang ini, meskipun ia mungkin tidak dianggap terlalu kuat, tetapi kehebatannya dengan tombak memang tidak buruk. Ujung tombaknya bergetar dan mengenai pilar batu tidak terlalu jauh. Gema ringan tetap ada di udara dan angka-angka muncul di pilar. 110. Untuk berpikir itu akan lebih dari 100 kg. Hanya dengan kekuatan destruktif itu sendiri, bahkan puncak ranah fighter Juksi 1 dan tidak akan mampu menerima pukulan itu. Guru, tolong tawarkan saya beberapa petunjuk. Dengan tombaknya dipegang secara vertikal di sampingnya, Zheng Yang berdiri tegak tanpa sedikit pun rasa gugup atau lelah saat dia menatap Zhang Xuan dengan tenang. Sejujurnya, hanya dengan ukuran ruang kelas, dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk guru ini. Dia berpikir bahwa standarnya paling banyak adalah rata-rata. Seolah membuktikan maksudnya, guru di depannya menyipitkan matanya. Sulit untuk memahami apa yang mungkin dia pikirkan. Dia hanya perlahan membuka matanya setelah mendengar kata-katanya. Dia berbalik untuk menatapnya dengan sedikit senyum di bibirnya. Kamu terluka secara emosional? Itu, kamu pernah dicampakkan sebelumnya? Setelah memikirkannya, Zheng Yang segera mengambil tombak dari punggungnya dan memperbaiki beberapa bagian menjadi satu. Perpustakaan Surga. Bab 8 Judul, Aku Adalah Sampah Itu. Tidak, Zheng Yang menatap kosong sebelum wajahnya memerah dan menjadi gelap. Aku pernah naksir seorang gadis. Lalu, aku dipermalukan olehnya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan guru. Dia pernah naksir seorang gadis dan dia pernah mengaku padanya dengan penuh semangat. Namun, dia dipermalukan tanpa perasaan oleh pihak lain dan dia merasa malu karenanya. Dia telah merahasiakan kejadian ini sehingga bahkan Mo Xiao tidak menyadarinya. Bagaimana guru ini mengetahui hal ini? Apakah itu nyata? Zheng Yang, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu dipermalukan oleh seseorang? Siapa itu? Mendengar dia mengakuinya, Mo Xiao terkejut dan buru-buru bertanya padanya. Aku akan memberitahumu tentang itu nanti. Zheng Yang menggelengkan kepalanya, menolak untuk mengatakannya lagi di sini. Dia menatap guru di depannya dan berkata, Guru, ini urusan pribadi saya. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa tahu ini, tapi ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan membimbing saya di jalan tombak. Tidak ada hubungannya dengan itu? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Ini ada hubungannya dengan itu. Semua yang berhubungan dengan itu? Zheng Yang sedikit meragukan kata-katanya. Apa hubungannya patah hati dengan Zhang Xuan yang membimbingnya? Tombakmu menentukan dan kuat. Ini seperti kepribadianmu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu selalu menyerang lurus ke depan tanpa memikirkan konsekuensinya. Ini seharusnya menjadi hal yang baik. Prajurit harus seperti itu, menyerang ke depan tanpa peduli diri mereka dengan hal-hal kecil. Zhang Xuan menatap Zheng Yang dengan tenang. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah pengalaman emosionalmu, ketakutan mulai tumbuh di dalam dirimu. Kamu takut ditolak dan kamu takut dipermalukan. Ada keraguan di tombakmu. Dengan keraguan tambahan itu, kekuatanmu sangat berkurang.
Kamu bisa melihat semua ini dari tombakku? Kamu bisa tahu bahwa aku pernah patah hati? Kamu bisa tahu kepribadianku?" Zheng Yang terkejut. Kata-kata pihak lain tidak salah. Sebaliknya, mereka terlalu benar, bahkan tidak ada satu kesalahan pun di dalamnya. Kepribadiannya lugas dan di masa lalu ini memungkinkan dia untuk maju dengan berani tanpa rasa takut. Namun, karena pengalaman emosional itu, dia mulai menjadi penakut dan ragu-ragu dalam segala hal yang dia lakukan. Baginya untuk bisa menceritakan semua ini melalui tombaknya, bahkan patah hati, mata seperti apa yang dia miliki? Kapan guru yang begitu mengesankan muncul di akademi? Dia merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Sebelumnya, ketika dia mengunjungi guru tombak nomor 1 Wang Chao untuk memintanya menerimanya sebagai murid, Wang Chao hanya mengatakan kepadanya bahwa dia belum memahami inti dari jalan tombak. Adapun alasan di baliknya, dia tidak bisa mengatakannya. Namun, hanya dengan satu pandangan, pria di depannya dapat mengetahui bahwa dia memiliki riwayat patah hati dan keterampilannya mandek karena trauma emosional darinya. Mungkinkah kemampuan guru ini untuk membedakan, menjadi lebih kuat dari Wang Chao? Ini normal. Zhang Xuan memberi isyarat dengan tangannya. Ekspresi seorang ahli muncul di wajahnya. Tombak adalah cerminan hati seseorang. Jika hati seseorang tidak jernih, keterampilan yang mereka tunjukkan melalui itu akan menjadi gelap. Meskipun keterampilan Anda dengan tombak itu koheren, rasanya ada sesuatu yang menyelubunginya, sesuatu yang Anda tidak dapat memahami, sesuatu yang tidak dapat Anda putuskan dari Anda. Hanya dengan satu pandangan, saya dapat mengatakan bahwa itu pasti naksir. Kali ini, wajah Zheng Yang tidak hanya hancur, bahkan mulut Mo Xiao di sampingnya terbuka sangat lebar sehingga telur bisa segera dimasukkan ke dalamnya. "Apa sih? Apakah Anda nyata? Hanya dengan melihat keahlian seseorang dengan tombak, kamu bisa tahu bahwa emosi menyelimutinya, dan tidak dapat memahami dan tidak dapat memutuskan. Apakah ini masih mata manusia?" Mo Xiao dan Zheng Yang saling menatap, ketidakpercayaan muncul di kedua mata mereka. "Guru, bisakah Anda membantu saya melihat juga?" Setelah sok, Mo Xiao melangkah maju dengan ekspresi keinginan di wajahnya. Terlepas dari apakah Zhang Xuan setuju atau tidak, tombak di tangannya bergetar dan dia mulai melakukan gerakannya. Dia melakukan gerakan yang sama seperti Zheng Yang, hanya saja gerakannya lebih kuat dan lebih lancar. Hanya dengan keterampilannya dengan tombak itu sendiri, dia memang lebih baik dari Zheng Yang. Tidak heran jika Wang Chao Laoshi memilihnya dan bukan Zheng Yang. Setelah embusan angin, Mo Xiao menarik tombaknya dan berdiri tegak. Ketika tombaknya bergerak, dia seperti iblis hiruk-pikuk yang tak tertandingi. Ketika kekuatannya meluap, bahkan dewa dan roh tidak berani mendekat. Ketika tombaknya ditarik, dia berdiri dengan tenang seperti patung. Dengan gerakan tangan dan kakinya, wataknya berubah. Meskipun dia tidak bisa dianggap kuat, berada di Fighter One dan dia bisa dianggap telah berjalan cukup jauh di jalan tombak. "Perutmu lemah. Kalau aku tidak salah, kamu bahkan menderita diare hari ini." Tatapan tenang Zhang Xuan berbalik ke arahnya. Sebuah getaran melewati Mo Xiao. "Guru, Anda bisa tahu bahwa saya mengalami diare dari tombak saya?" Seperti yang dikatakan pihak lain, perutnya tidak sehat hari ini. Dia sudah mulai mengalami diare sejak kemarin. Hari ini, itu menjadi lebih buruk dan tubuhnya terasa lemah. Namun, ini tidak terlalu mempengaruhinya. Dengan tombak di tangannya, dia masih berhasil mengeksekusi keterampilannya dalam bentuk terbaik sehingga bahkan Wang Chao Laoshi tidak bisa berhenti memujinya. Namun, pria di depannya bisa melihatnya dalam sekejap. Apakah itu nyata? Untuk dapat mengetahui patah hati dan diare seseorang hanya dari tombaknya, terbuat dari apakah matanya? "Kamu ingin aku membimbingmu? Jika kamu mau, akui aku sebagai tuanmu." Mengabaikan keterkejutan keduanya, Zhang Xuan menatap mereka dengan tenang. Untuk bisa mengetahui kondisi mereka berdua dengan begitu sederhana,
mereka berdua hampir gila karena shock. Namun, itu tidak tampak seperti apa-apa baginya. Kebenarannya juga sama. Ketika keduanya mengeksekusi keterampilan mereka, Library of Heaven's Path secara otomatis menyusun sebuah buku tentang mereka berdua dan patah hati dan diare secara alami muncul dalam daftar kekurangan mereka. Zhang Xuan hanya perlu melihat dan membacanya dengan keras. Tidak ada kesulitan sama sekali untuk itu. Murid Zheng yang bersedia mengakui guru sebagai mentor saya. Tanpa ragu, Zheng yang langsung berlutut di lantaiku. Dia benar-benar terkesan oleh Zhang Xuan. Dengan mata kebijaksanaan seperti ini, bagaimana bimbingannya bisa biasa-biasa saja? Melihat bagaimana Zheng yang mengakui dia sebagai tuannya tepat setelah dia menunjukkan kekurangannya, bahkan sebelum dia mulai membimbingnya, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya dengan memuaskan. Dia mengambil token giok yang mewakili identitas barunya kepadanya dan berkata, verifikasi hubungan kita. Iya, tanpa penundaan, Zheng yang segera meneteskan darah di atasnya untuk memverifikasi kepemilikan tokennya. Sangat cepat, prosedur selesai. Karena kamu sekarang adalah muridku, izinkan aku memberimu saran. Jika kamu ingin dihormati dalam suatu hubungan, kamu harus terlebih dahulu memiliki kekuatan yang cukup. Tanpa kekuatan, bagaimana mungkin pihak lain menganggapmu setara? Jadi, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah tidak depresi tetapi membuka pikiran Anda dan fokus pada pelatihan Anda. Anda harus memberi tahu pihak lain betapa bodohnya mereka menolak Anda. Anda harus menggunakan kekuatan Anda untuk membuktikan kepada mereka. Pada titik ini, Zhang Xuan tiba-tiba mengingat sebuah buku yang sangat pamer dari kehidupan sebelumnya dan tersenyum tipis. Sungai membalikkan alirannya setelah 30 tahun. Jangan menggertak para pemuda hanya karena mereka miskin. Jangan menggertak pemuda hanya karena mereka miskin. Mendengar kata-kata itu, Zheng yang merasakan sensasi terbakar di dadanya. Dia merasa sangat gelisah sehingga wajahnya menjadi merah seluruhnya dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Sebagai orang yang lahir di dunia ini, bagaimana mungkin Zheng yang mendengar kata-kata itu? Pada saat itu, pertempurannya akan tampak telah menyala. Emosi tertekan yang dia keluarkan dari patah hati tampaknya bersinar terang seperti berlian. Cobalah mengeksekusi keterampilan Anda lagi. Melihat bagaimana dia keluar dari cangkangnya, Zhang Xuan memberi isyarat. Baik, tanpa berkata apa-apa, dengan tombak di tangannya, watak Zheng yang berubah dalam sekejap. Ini benar-benar berbeda dari wataknya sebelumnya. Hom 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 hom. Tombaknya menyapu saat auranya bergemuruh. Kekuatan yang kuat diberikan melalui tombak dan menyebar ke sekitarnya, mengguncang seluruh ruangan. Peng. Di akhir rutinitas tombaknya, dia mengirimkan tusukan horizontal ke arah pilar batu. Gema yang memekakkan telinga dan sederet angka muncul di sana. 235. Untuk berpikir itu akan menjadi 235 kg. Sebelumnya, ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu hanya 110. Hanya dengan satu pointer, kekuatannya meningkat lebih dari 1 kali lipat. Terima kasih guru. Melihat angka-angkanya, keraguan di Zheng yang menghilang. Dia berlutut ke lantai. Pada saat ini, dia benar-benar yakin dengan kemampuan guru di depannya. Luar biasa. Melihat angka-angka di pilar batu, Mo Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia senang karena menemukan guru yang baik untuk saudaranya yang baik. Namun, ia merasa kecewa pada saat yang sama. Sebelumnya, ketika Wang Chao membimbingnya, kekuatannya hanya meningkat 30%. Namun, guru di depannya meningkatkan kekuatan Zheng yang lebih dari 1 kali lipat. Kalau saja dia tahu bahwa guru tanpa nama ini begitu tangguh, dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk mencari Wang Chao dan akan segera mengakuinya sebagai gurunya. Pada saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Namun, keraguan tumbuh di benaknya. Bagaimana mungkin guru tombak yang tangguh seperti itu tetap tidak diketahui? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Guru, karena Anda telah menerima Zheng yang sebagai murid Anda,
bisakah kami mendapat kehormatan untuk mengetahui nama Anda?" Mendengar kata-katanya, Zeng Yang juga menoleh. Dia benar-benar terkesan oleh guru ini, tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu namanya. "Saya Zhang Xuan." Zhang Xuan menjawab dengan tenang. "Zhang Xuan?" Nama itu terdengar familiar. Mendengar nama itu, Mo Xiao merenung sejenak. Kemudian, sesuatu muncul di benaknya dan matanya menyipit. Bibirnya bergetar tak terkendali ketika dia bertanya, "Sepertinya aku ingat. Guru sampah yang mencetak 0 poin untuk ujian kualifikasi gurunya juga disebut Zhang Xuan. Sepertinya guru itu, kamu memiliki nama yang sama dengan dia." Akulah sampah itu." Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. "Ah." Zeng Yang dan Mo Xiao membatu. Perpustakaan Surga. Bab 9 Judul Taruhan. Ada banyak rumor tentang guru yang tidak berguna itu. Bahkan sebelum datang ke akademi, mereka telah mendengar begitu banyak tentang dia sehingga kapalan tumbuh di telinga mereka. Mereka mengatakan bahwa dia tidak ahli dalam hal apapun dan bahwa dia telah menyesatkan murid. Mereka mengatakan bahwa dia tidak tahu cara berkultivasi dan dia tidak tahu seni bela diri sama sekali. Semua dalam semua jenis fitnah ada. Selama seseorang adalah seorang siswa, yang terbaik adalah tinggal sejauh mungkin darinya. Jangan main-main dengan orang ini, jika tidak mengamuk hanyalah masalah kecil. Lebih buruk lagi, mereka bahkan mungkin mati di tangannya. Ketika kedua bersaudara itu datang ke akademi untuk mencari seorang guru, mereka juga mendengar desas-desus seperti itu. Selama ini, mereka telah berjalan dengan hati-hati tetapi tidak pernah dalam mimpi mereka membayangkan bahwa ahli yang tidak duniawi dan luar biasa ini adalah sampah legendaris itu. "Guru, jika Anda begitu luar biasa, mengapa?" Zeng Yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Meskipun itu hanya waktu yang singkat sejak mereka saling mengenal, dia bisa mengatakan bahwa guru di hadapannya memiliki kemampuan yang tak terukur. Setiap gerakannya memiliki watak yang elegan. Bagaimana dia bisa menjadi sampah? Ada banyak orang di dunia yang iri pada yang berbakat. Hal semacam ini tidak ada artinya sama sekali. Zhang Xuan memiringkan matanya ke atas 45 derajat saat kesedihan dan penyesalan tercermin di matanya, seolah meratapi ketidakpahaman dunia. Emosi di wajahnya ada di tempatnya, tetapi di dalam hatinya, dia memarahi hal-hal yang vulgar. Jika bukan karena Library of Heaven's Path, mengingat bagaimana pemilik tubuh sebelumnya, sudah sangat luar biasa baginya untuk tidak mendapatkan skor negatif. 0 tanda, sudah skor tinggi, baiklah. Saya bersedia membersihkan guru dari reputasinya yang ternoda. Melihat depresi dan ketidakpahaman tentang dunia gurunya, hati Zeng Yang tergerak dan dia tidak bisa tidak menyatakannya. "Tidak apa-apa, reputasi guru tidak masalah. Selama kamu berlatih keras, aku akan puas. Ambil token identitas untuk mengklaim tempat tidurmu. Datanglah ke kelas tepat waktu besok, pastikan untuk tidak terlambat." Setelah pertunjukan akting keren Zhang Xuan, dia tampaknya telah sepenuhnya menangkap pemujaan siswa. Zeng Yang mengangguk. "Iya." Zeng Yang menarik Mo Xiao, yang berdiri di sampingnya, dan mereka berdua berjalan keluar. 4 murid. Melihat mereka berdua pergi, kegembiraan melintas di mata Zhang Xuan. Wanita muda yang bingung Wang Ying, siswa yang dia menangkan dari taruhan Liu Yang, nyonya muda yang sombong Zhao Ya dan jenius tombak Zeng Yang. Awalnya, dia berpikir bahwa hari ini akan seperti sebelumnya. Dia tidak akan dapat merekrut satu siswa pun dan hari itu akan berakhir dengan kegagalan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berhasil merekrut 4 dari mereka. Tanpa token identitas, bahkan jika siswa datang, saya tidak akan dapat menerima siswa baru. Lebih baik saya memanfaatkan waktu luang ini untuk mendapatkan beberapa token lagi. Setelah menjadi emosional karena merekrut 4 siswa, Zhang Xuan menyadari bahwa dia tidak memiliki token lagi padanya.
Item ini diberikan oleh akademi. Karena reputasinya yang buruk, guru yang bertugas mendistribusikan token hanya memberinya 4. Dia bahkan berpikir bahwa Zhang Xuan tidak akan dapat menggunakan semua itu. Jika dia tidak mengklaim lebih dari itu, bahkan jika siswa baru datang, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Token ini berisi informasi guru. Setelah seorang siswa mengklaim kepemilikan token dengan meneteskan setetes darah di atasnya, itu berarti mereka mengakui guru sebagai mentor mereka. Di sisi lain, jika mereka ingin mundur dari pelajaran, guru hanya meneteskan setetes darah di atasnya dan informasi siswa akan terhapus. Berdiri, dia berjalan keluar kelas. Matahari di luar bersinar terang dan gelombang panas menyerang melalui bayangan pohon, menyebabkan orang berkeringat deras. Mahasiswa baru dan mahasiswa yang lebih tua berjalan di trotoar akademi dan kegembiraan terlihat di wajah mereka. Datang ke lingkungan baru dan mengenal seorang guru, mahasiswa baru sangat gembira. Di sisi lain, memikirkan kedatangan siswa baru untuk mereka mainkan, siswa yang lebih tua juga tersenyum. Saat berjalan di sepanjang trotoar, infrastruktur besar muncul di hadapan Zhang Xuan. Ada 2 kata raksasa tergantung di papan di tengah bangunan gedung logistik. Token yang mewakili identitas seorang guru diklaim dari gedung ini. Yo, siapa ini? Bukankah ini guru bintang kita? Agar kamu tidak merekrut siswa di kelas untuk mengunjungiku, apa yang kamu inginkan? Oh, coba tebak. Mungkinkah kamu tidak menggunakan token identitas, jadi kamu di sini untuk mengembalikannya? Tepat setelah masuk, dia mendengar suara sarkastik terdengar. Zhang Xuan mengangkat kepalanya dan seorang pria gemuk yang wajahnya penuh lemak mulai terlihat. Orang ini setidaknya memiliki berat 300 hingga 400 kg. Dari jauh, dia tampak seperti bola daging raksasa. Qian Biao. Sebuah nama melayang dari kedalaman ingatannya. Qian Biao ini adalah salah satu guru yang bertanggung jawab atas logistik. Dia adalah pria yang sangat pendendam yang selalu suka memakan uang receh orang lain. Sebagai guru di tingkat terendah, gaji Zhang Xuan sangat kecil dan sumber daya yang dapat diklaimnya selalu minimal. Dengan demikian, dia tidak pernah dihormati olehnya. Karena perselingkuhan ini, dia menyinggung perasaannya. Saat mereka bertemu, semua jenis sarkasme dan hinaan akan keluar. Sebelumnya, Zhang Xuan telah diberi 4 token identitas dengan premis bahwa dia tidak akan menyelesaikannya adalah pekerjaan pria ini. Saya telah selesai menggunakan token identitas saya. Saya ingin mengklaim beberapa lagi. Tidak dapat diganggu dengan pihak lain, Zhang Xuan berbicara dengan tenang. Sudah selesai menggunakannya? Qian Biao tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Haha, semuanya, datang dan lihatlah. Guru yang pertama dari bawah ini datang ke sini untuk membual bahwa dia telah menggunakan semua token identitasnya. Haha, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar di seluruh dunia. Sepertinya aku ingat bahwa kamu memberinya 4 token identitas saat itu. Menyelesaikannya. Dia, lelucon yang luar biasa. Guru yang kedua dari bawah, Sun Yan Laoshi dikatakan hanya memiliki 1 siswa saat ini. Orang ini yang membuat sejarah dengan mencetak 0 dalam ujian kualifikasi guru dapat menerima 1 siswa. Apa yang kamu coba sombongkan? Usir dia. Pokoknya, setelah hari ini, dia akan dipecat. Setelah mendengar teriakan Qian Biao, beberapa guru di cabang logistik bergegas mendekat. Mereka menatap Zhang Xuan dengan tatapan jijik. Untuk seorang guru yang berada di posisi paling bawah dan mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, mengapa dia mencoba pamer? Siswa akan langsung berlari begitu mendengar nama Anda. Agar mereka mengakuimu, lelucon macam apa ini? Oh, kamu bilang aku membual? Baiklah, kenapa kita tidak bertaruh? Zhang Xuan tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum. Taruhan, baiklah, karena kamu sangat ingin kalah, aku akan memenuhi keinginanmu. Hanya saja, mengingat betapa miskinnya kamu, aku ragu ada yang bisa kamu tawarkan.
Qian Biao tidak menyangka orang yang selalu dia pandang rendah ini akan menantang otoritasnya dengan bertaruh dengannya. Dia mencibir dengan jijik. Bukan masalahmu apakah aku miskin atau tidak. Karena aku mengajukan taruhan, tentu saja, aku akan mengambil sesuatu yang ingin aku pertaruhkan. Zhang Xuan melebarkan matanya. Oh, kamu bisa mengeluarkan sesuatu, mengingat latar belakangmu. Barang-barang yang kamu keluarkan mungkin hanya logam busuk atau benda-benda sejenis. Kamu pikir kakek itu akan aku pertaruhkan denganmu? Aku tidak mampu melakukannya. Kehilangan reputasiku bertaruh denganmu. Qian Biao berkata dengan nada menghina. Zhang Xuan adalah guru tingkat terendah di seluruh akademi, belum lagi yang pertama dari belakang. Tidak menyebutkan fakta bagaimana dia tidak bisa mendapatkan satu siswa pun. Dia bahkan tidak memiliki bonus atau lebih. Jika seseorang harus menunjukkan guru termiskin di seluruh akademi, itu pasti dia. Dia hidup hemat bahkan dalam kehidupan sehari-harinya, belum lagi sumber daya untuk kultivasi. Hehe, Zhang Xuan sama sekali tidak terganggu dengan penghinaannya. Dia terkekeh dan melanjutkan, hal yang ingin saya pertaruhkan bukanlah harta atau benda. Ini adalah wajah. Jika Anda kalah, saya akan menamparkan Anda 3 kali di depan semua orang. Kalah, aku akan membiarkanmu menamparku 3 kali. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Menamparkan wajah. Dia tidak berharap pihak lain akan bertaruh untuk ini. Qian Biao tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Ditampar oleh guru terburuk akademi. Jika dia kalah, dia bahkan tidak ingin hidup terus. Dia akan sangat malu sehingga dia ingin mati. Bagaimana? Apakah kamu berani atau tidak? Zhang Xuan tersenyum padanya. Qian Biao, apa yang kamu takutkan? Bukannya kamu tidak tahu standarnya? Bisakah seorang guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru mendapatkan satu siswa? Bukankah dia hanya bermimpi? Dia hanya menakutimu. Jika dia mampu merekrut mereka, bukankah aku akan memiliki beberapa ratus siswa sekarang? Bahkan jika siswa tahun ini buta, mereka tidak akan buta terhadap situasi seperti itu. Tingkat. Guru-guru lain dari cabang logistik menyeringai. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa Zhang Xuan akan dapat merekrut siswa. Ini sama sulitnya dengan babi yang memanjat pohon. Baiklah, aku setuju. Menemukan kata-kata semua orang logis, dia mengangguk setuju. Karena kalian semua bersorak dengan gembira, apakah kalian semua ingin bertaruh bersamaku? Dengan syarat yang sama dengannya? Melihat dia setuju, Zhang Xuan melihat ke arah 3 guru lainnya dari cabang logistik. 3 sebelumnya yang sangat meremehkan beberapa saat yang lalu tidak keberatan menambah taruhan karena salah satu dari mereka sudah menyetujuinya. Kenapa? Apa wajahmu gatal sehingga ingin kami tampar beberapa kali lagi? Baiklah, aku ikut. Seorang guru menyatakan dengan angkuh. Aku juga masuk. Siapa yang takut padamu? Untuk membual di depan kami meski mencetak 0, kamu mencari kematian. Mereka bertiga menganggukkan kepala dengan seringai di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, Zhang Xuan pasti akan kalah dalam taruhan ini. Hari ini, dia pasti akan ditampar. Perpustakaan Surga. Bab 10 judul, Melawan Taruhan. Baiklah, karena kamu mengatakan bahwa kamu menerima 4 siswa, bawa mereka ke sini sekarang agar kami dapat memverifikasi klaimmu. Atau, kamu ingin menunjukkan wajahmu sekarang untuk kami tampar? Melihat guru yang pertama dari bawah dengan arogan bertaruh dengan mereka berempat, Qian Biao menyeringai dingin. Bawa siswa ke sini. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Kalian semua adalah guru cabang logistik, tidak mungkin kalian bahkan tidak tahu hal yang paling sederhana. Sangat mudah untuk memverifikasi apakah saya merekrut 4 siswa atau tidak. Selama siswa mengklaim kepemilikan token saya, informasi pribadi mereka akan secara otomatis muncul di Biro Pendidikan. Selama kami memverifikasinya dengan Biro Pendidikan,
kebenarannya akan jelas untuk dilihat semua orang. Lagi pula, Biro Pendidikan tidak mungkin bekerja dengan saya hanya untuk berbohong untuk kalian semua. Selama seorang siswa telah memverifikasi hubungannya dengan seorang guru, informasi tersebut akan secara otomatis dikirimkan ke Biro Pendidikan dan dicatat. Tidak ada yang bisa memalsukan hasilnya. Li Yuan, lihatlah. Aku ingin melihat bagaimana orang ini masih bisa bersikap sombong setelah itu. Setelah melihat ekspresi percaya diri dan mendengar kata-katanya, Qian Biao terkejut sejenak sebelum berbalik untuk memerintahkan Li Yuan. Li Yuan adalah salah satu guru yang mengejek Zhang Xuan sebelumnya. Mendengar perintah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari cabang logistik. Biro Pendidikan dan cabang logistik berada di bawah cabang administrasi. Tidak butuh waktu lama bagi Li Yuan untuk kembali dengan wajah gelap. Bagaimana itu? Melihat ekspresi di wajahnya, jantung Qian Biao berdebar kencang. Gedong. Saat firasat buruk membayangi kepalanya. Ada 4 siswa yang mengakui dia sebagai guru mereka. Ini nama mereka adalah informasi pribadi. Wajah Li Yuan menjadi sangat pucat. Bahkan sekarang, dia masih menemukan fakta yang sulit dipercaya. Apakah keempat siswa itu buta? Dari sekian banyak guru di Akademi Hongtian, mengapa mereka harus memilih guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, orang yang tidak tahu apa-apa? Coba saya lihat. Mari kita pastikan dia tidak menemukan beberapa orang cacat dan buta yang bisa dikeluarkan kapan saja untuk menjadi muridnya. Qian Biao meraih daftar nama. 2 guru lainnya buru-buru mengelilinginya. Tidak sedikit guru yang akan merekrut beberapa siswa yang kurang mampu sehingga mendongkrak jumlah siswa yang dimilikinya. Orang-orang ini bisa diusir kapan saja. Bahkan jika mereka disimpan di akademi saat ini, mereka mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa bulan. Menurut pendapat Qian Biao, untuk orang seperti Zhang Xuan yang berada di peringkat paling bawah, bahkan jika dia berhasil merekrut siswa, dia hanya bisa merekrut siswa yang paling buruk, siswa yang tidak diinginkan siapapun. Menerima siswa seperti ini hanya untuk mengisi angka tidak membuat guru bangga, malah memalukan. Wang Ying, perempuan. Dia tidak terdengar seperti apapun dengan namanya. Dia mungkin salah satu siswa yang mendapat nilai terburuk dalam ujian masuk. Melihat nama pertama pada daftar nama, Qian Biao mendengus jijik. Akademi Hongtian bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Jika seseorang ingin mendaftar, mereka harus terlebih dahulu menjalani ujian masuk. Kemudian, siswa akan diberi peringkat berdasarkan hasil mereka dan mereka yang memenuhi prasyarat akan diterima. Mereka yang mendapat nilai sedikit pertama dalam ujian masuk adalah target panas bagi guru-guru yang lebih berprestasi. Masing-masing dari mereka terkenal di akademi ini dan di antara mereka, sepertinya tidak ada siswa bernama Wang Ying. Qian Laoshi, lanjutkan melihat. Sebelum Qian Biao menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara gemetar salah satu guru di sampingnya. Kenapa? Mungkinkah dia lebih buruk dari yang kujelaskan? Dengan tawa dingin, Qian Biao melanjutkan menelusuri daftar. Hanya dengan satu pandangan, matanya menyipit saat membaca informasi rinci tentang Wang Ying di bawah namanya. Peringkat 67 dari ujian masuk, adik perempuan Wang Tao, murid elder, dan nyonya muda dari salah satu dari 4 keluarga besar di kota Tiangshuan. Nyonya muda dari keluarga Wang, adik perempuan Wang Tao, Qian Biao terengah-engah. Ada 4 keluarga besar di kerajaan Tiangshuan dan keluarga Wang adalah salah satunya. Nyonya muda dari keluarga terhormat mengakui orang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru sebagai gurunya. Apakah Anda nyata? Bukankah seharusnya sosok seperti itu cocok untuk Lu Xun atau Wang Chao? Jika keluarganya adalah orang yang membuatnya takut, maka yang membuatnya putus asa adalah kakak laki-laki Wang Ying, Wang Tao. Dia terdaftar di Akademi 2 angkatan sebelum dan setelah pendaftarannya. Dia selalu mencetak 10 besar dalam evaluasi komprehensif tahunan. Tahun ini, seorang penatua di akademi bahkan menatapnya dan menerimanya sebagai muridnya.
Jika kakak laki-laki memiliki bakat seperti itu, seberapa burukkah adik perempuan itu? Memiliki latar belakang yang berpengaruh, bakat dan saudara yang baik, dia masih memilih untuk mengakui orang ini sebagai gurunya. Mataku pasti akan buta untuk melakukan kesalahan seperti itu. Qian Biao bisa mendengar petir bergemuruh di sekelilingnya dan dia merasa hampir pingsan. Lihat yang di bawah ini. Saat dia kejang-kejang tak percaya, guru lain berseru dengan suara gemetar. Dia mungkin menggunakan semua keberuntungannya untuk dapat menerima Wang Ying masuk. Aku tidak percaya bahwa dia akan mampu mendapatkan seseorang yang bahkan lebih luar biasa. Mengepalkan giginya, Qian Biao terus melirik daftar. Ketika matanya menatap nama itu, seluruh tubuhnya mengejang lagi dan dia merasakan pemandangan di depannya menjadi gelap. Zhao Ya yang berada di peringkat ke-7 dalam ujian masuk, putri dari penguasa kota-kota Baiyu. Qian Biao merasa seperti air mata akan mengalir dari matanya kapan saja. Dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan percaya bahwa Zhang Xuan akan dapat merekrut siswa yang bahkan lebih luar biasa dan tidak pernah dalam mimpinya akan membayangkan bahwa dia dapat. Tidak hanya itu adalah siswa populer yang banyak guru akan menjadi gila untuk. Dia sudah mendengar tentang Zhao Ya ini bahkan sebelum dia mendaftar di akademi ini. Dia adalah putri dari penguasa kota-kota Baiyu dan tidak hanya cantik, dia juga diberkahi dengan bakat yang luar biasa. Bakat semacam ini akan diperebutkan oleh para guru yang berada di peringkat teratas. Mengapa dia mengakui sampah seperti itu? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia mencoba untuk secara paksa menekan emosinya. Melirik ke bawah, dia melihat nama Liu Yang dan Zheng Yang. Keduanya mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi peringkat mereka tidak rendah dalam ujian masuk, mencetak dalam 100 depan. Terutama, Zheng Yang. Dikatakan bahwa dia berspesialisasi dalam tombak. Karena keterbatasan pemeriksaan, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, menyebabkan peringkatnya tertinggal. Jika dia diizinkan menggunakan tombaknya, dia mungkin bahkan bisa masuk ke 20 teratas. Menatap nama 4 orang di daftar itu berulang kali, Qian Biao dan guru lainnya merasa seperti menjadi gila. Ini tidak rasional. Kamu pasti menggunakan semacam tipuan untuk membuat mereka mengakuimu. Meskipun mereka mengakui kamu sebagai guru mereka tidak tahu siapa kamu. Begitu mereka tahu, mereka akan mundur dari pelajaranmu. Tiba-tiba, Qian Biao melolong dengan ekspresi buas. Hak apa yang dimiliki seorang guru yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru untuk merekrut siswa yang luar biasa seperti itu? Dia pasti menggunakan semacam metode tercela yang tidak diketahui siapapun. Saat metode ini terungkap, para siswa ini akan meninggalkannya dalam kemarahan. Artinya, meskipun benar dia memiliki 4 siswa, para siswa ini mungkin tidak akan mengikutinya lama. Mereka akan menarik diri dari pelajarannya dalam hitungan waktu. Bukan masalahmu apakah mereka mundur dari pelajaranku atau tidak. Taruhan yang kita putuskan adalah apakah aku memiliki siswa sekarang. Sekarang setelah kalian semua memverifikasi bahwa aku memiliki 4 siswa, bukankah kita harus memenuhi persyaratan taruhan kita? Tidak dapat diganggu dengan kuartet yang tampak biadab yang pikirannya ada di sekitar tempat itu, Zhang Xuan berbicara dengan tenang. Qian Biao, Li Yuan dan 2 lainnya memiliki ekspresi di wajah mereka yang terlihat seperti sedang berada di pemakaman. Isi taruhan mereka memang pada apakah dia memiliki siswa sekarang, dan bukan apa yang akan terjadi di masa depan. Lewat seperti itu, mereka kalah. Namun, mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka telah kalah dan bahwa mereka akan ditampar oleh guru terburuk di akademi. Taruhan, anak kecil, bagaimana jika kita menolak? Setelah sedikit ragu, Qian Biao menyeringai dingin dan ekspresi ganas muncul di wajahnya yang montok. Memang, bahkan jika kami menentang kata-kata kami, apa yang bisa kamu lakukan? Haha, apakah kamu ingin mengalahkan kami? Faktanya, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Guru terburuk di akademi dengan kultivasi terburuk.
Untuk menjadi begitu sombong di depan kami? Apakah Anda percaya bahwa bahkan jika kami memukuli Anda sampai-sampai kepala Anda membengkak seperti kepala babi, tidak ada yang akan datang untuk menghentikan kita? Berhenti bertingkah keren dan mungkin kamu bisa tinggal di akademi sedikit lebih lama. Kalau tidak akan lama bagimu untuk dikeluarkan dan dipermalukan. Li Yuan dan yang lainnya segera mengerti maksud dan ejekan Qian Biao. Zheng Xuan tidak hanya mendapat yang terburuk dalam ujian kualifikasi guru, kultivasinya juga di bawah standar di antara semua guru. Bahkan jika dia bukan yang terburuk, dia tidak jauh dari itu. Itulah alasan mengapa dia tidak memiliki mata untuk melihat masalah dalam pelatihan murid-muridnya. Secara alami, Qian Biao dan yang lainnya tidak akan mau ditampar. Karena pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan perjanjian, mereka berniat untuk melawan kata-kata mereka sampai akhir. Oh, artinya, kalian semua tidak berniat mengikuti aturan taruhan? Zheng Xuan tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum pada mereka. Itu benar. Kamu bocah, kamu pikir kamu ini apa? Untuk berpikir bahwa kamu akan berpikir untuk menamparku? Apakah kamu percaya bahwa aku akan menamparmu sampai mati sekarang? Melihat bagaimana orang ini tidak mundur dan terus bertingkah sombong, Li Yuan terprovokasi dan segera mengirim tamparan ke arahnya. Bahkan sebelum tamparan itu sampai, tekanan dari angin menyebabkan seseorang mengalami sesak napas. Meskipun Li Yuan ini hanya seorang guru dari cabang logistik, kultivasinya tidak rendah. Dia sudah mencapai level Fighter 4 dan Advanced. Ada 9 dan Stua Fighter, 1 dan Juxi, 2 dan Dantian, 3 dan Zeki, 4 dan Pigu, 5 dan Dingli, 6 dan Pixue, 7 dan Tongxuan, 8 dan Zongxi, 9 dan Zizun. Dunia baru lainnya muncul dengan setiap level. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin sulit bagi Anda untuk maju. Di setiap level, ada 4 tingkatan, primer, menengah, lanjutan, dan puncak. Zheng Xuan adalah guru termuda di seluruh akademi, baru berusia 19 tahun ini. Kultivasinya hanya di 3 dan Zeki Pinnacle. Li Yuan adalah level yang lebih tinggi darinya. Perbedaan antara setiap level sangat besar dan hampir tidak dapat diatasi. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Li Yuan pasti akan menyerang, wajah Zheng Xuan membuatnya pingsan, tiba-tiba terdengar suara bergema. Semua orang segera melihat tanda merah di wajah Li Yuan saat darah segar menyembur keluar darinya dan sejumlah besar giginya jatuh ke lantai. Bagaimana ini mungkin? Semua orang berdiri di tempat mereka tercengang dan diambang menjadi gila.